memories that sound and say for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. We'll run away, it'll be okay. Gitu loh. Masuk. Ih, sumpah. Sumpah speechless. Ini beneran kayak dunia lain. Run. Tuh. Mungkin beradaptasi dengan orang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera. Saya Nida. Saya Intan. Saya Rahmi. Saya Dina. Saya Halya. Kita ada di peternakan bebek. Unggas petelur. Kebetulan kita sekarang dapat tugas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk mencari tahu tentang budidaya unggas petelur. Jadi dari jam 2 sampai jam 6 pagi biasanya bebek-bebek ini bertelur. Ini 835 Jumlah bebeknya satu kandang ini 835. Wah, Ini data jumlah telur, data jumlah telur. ini jumlah telur, ini jumlah pakan, ini perlakuannya. Jadi kalau kita rubah perlakuannya ini apa harus ditulis. Jadi kalau siapa kok produksinya nurun, kenapa? Kita lihat perlakuannya apa. Kalau misalkan produksinya bagus, kita lihat perlakuannya apa yang bikin bagus. Semuanya ditulis. Nah, kalau ini karena telurnya khusus untuk ditetaskan, bukan untuk konsumsi. Jadi bagian untuk bertelur harus kering sebelah sini. Kalau siang nggak boleh ada isinya. Jadi harus kering. Khusus bertelur aja. Iya, khusus bertelur. Jadi kalau untuk ditetaskan itu nggak boleh ada basah sedikit sini. Itu ya. Kering ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak ini beternak bebek ini? Saya ternak bebek itu mulainya 2009. 2009. Udah lama ya. Iya. Kemudian tahun 2015 itu berhenti. Karena waktu itu harga telur terlalu murah. Ya. Jadi kita berhenti dulu. Kita mulai lagi kemarin 2017 terus sempat berhenti lagi. Mulai lagi ini belum lama, baru 2 tahun. Iya, mulai lagi. Karena gini sih, kalau di bebek telur itu kalau harganya lagi ini terus pakannya juga harganya. Makanya sekarang itu saya kembali ke cara yang dulu. Jadi di mix antara alternatif ya, tradisional sama pakan modern. Kalau dulu kita sempat berhenti karena pakannya itu pakan pabrik semua. Misalkan kan lokal itu yang tradisional kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu kan. Jadi pakan pabrikan itu kita sebutnya namanya konsentrat. Konsentrat itu bahan baku penambah protein terutama. Kita beli dari pabrik selalu ada dicampur sedikit-sedikit supaya kalau misalkan bahan-bahan alternatifnya sedang kurang, kayak kemarin hujan besar gitu ya, terus-terusan orang nyari tutut itu malas gitu. Ya otomatis itu sentratnya kita tambahkan. Jadi kalau di pakan bebek itu harus memenuhi syaratnya itu kalorinya cukup, vitaminnya cukup, terus proteinnya cukup, asam amino cukup, semuanya cukup. Nah itu ada hitungannya. Jadi makan bebek itu, banyaknya makan bebek itu 10% dari berat badannya. Jadi kalau berat badannya 1,5 kilo, dia makannya 0,15. Tapi dihitung dari berat keringnya. Kalau tutut kan basah, nggak bisa dihitung seperti itu, dan itu butuh pengalaman.
Kalau bahan kering semua, dedak kering, sentret kering itu 0,15, karena beratnya 1,5 kilo. Tapi nanti kadang-kadang kita ketambah, kita kurang, nggak selalu, tapi patokannya ada di situ. Ya. Dengan jumlah protein minimal 19%. Minimal 19%, kalorinya 2200 kilokalori. Kemudian ada vitamin dan asam amino. Jadi untuk membentuk telur itu butuh, kan cangkangnya itu butuh namanya kalsium. Kalsiumnya nggak boleh kurang. Kalau kurang nanti kelihatan cangkangnya tipis, gampang pecah. Oh, berarti tambahkan kalsium. Kalau misalkan, oh kuning-kuningnya kok terlalu jelek, itu warnanya terlalu pucat. Oh, berarti kurang protein. Kalau misalkan kok telurnya lonjong-lonjong, kita maunya yang bagus-bagus, yang bulat besar. Oh, itu berarti kurang protein. Kurang asam amino kalau itu. Asam aminonya itu namanya ada lisin, ada methionin, ada macam-macam itu ya. Itu vitaminnya berarti kurang kalau dia bentuknya itu nggak bagus. Jadi mau kuningnya seperti apa, mau tebelnya seperti apa, mau bentuknya seperti apa, itu tergantung dari pakan yang kita kasih. Dan dia harus sisa. Misalkan kita kasih makan, tapi jadi telur semua, badannya nanti nggak keurus, berarti dia harus dilebihin untuk kebutuhan badannya. Tuh. Jadi kalau kita mau budidaya bebek ini nggak bisa sembarangan ya buat pakannya. Nggak bisa. Makanya gini, sebelum dia bertelur, dengan dia setelah dia bertelur, selama bertelur sama sebelum bertelur, itu pun pakannya beda. Jadi pada saat sebelum bertelur, dia tidak perlu banyak terlalu protein. Karena nanti dia kegemukan, malah nggak bisa nelor. Jadi nggak boleh juga terlalu gemuk. Ada takarannya Ada sendiri. takarannya sendiri, dan dia paling cocok itu sebelum bertelur itu campurannya dengan azola tadi, namanya azola microphylla. Azola microphylla itu kalau dikasih ke bebek dicampur dengan dedak itu aja ya. Dia itu cepat bagus, tapi nggak mengganggu reproduksi. Terlalu banyak protein hewani, tahu-tahu kegemukan dia nggak mau nelor itu. Disuruh olahraga di dalam kandang itu kita putar-putar, disuruh lari-lari supaya kurus lagi terus. Ya itu kalau kita kelewat, misalkan, oh ini sudah menelur nih, kita kasih protein supaya dia jadi telur gitu kan. Ternyata belum waktunya. Itu kegemukan. Itu harus diputar-putar dalam kandang itu, suruh lari-lari terus. Bukan kita doang yang harus olahraga, bebek juga. Bebek juga. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita ngasih makan bebek dengan porsi yang pas, dari 100 ekor itu per harinya itu bisa bertelur kayak tadi itu 80% kan. Lumayan banyak ya. 80. Biasanya kalau misalkan dia cuman bertelur di 50 atau 60%, itu ada yang kurang. Karena pakannya itu habis buat telur, badannya sendiri nggak terawat. Akhirnya bertelurnya 2 hari sekali. Normalnya itu berapa? Bebek itu setiap hari nelor, cuman kan nanti yang bertelur biasanya ada 80%. Jadi dia itu 4 hari nelor, terus nanti sehari enggak. Jadi kalau di total itu nanti ketemunya di 80%. Oh gitu. Harus ada pengalaman. Makanya kalau di kita itu semuanya harus ditulis. Hari ini dikasih apa, ditulis. Nah, pun kita mau ngasih makan harus dibaca. Jadi lakukan yang kita tulis, tapi tulis yang kita lakukan. Tapi besok waktu kita mau bikin pakan atau melakukan sesuatu bebek, itu baca dulu. Harus dibaca dulu. Kemarin dikeluarin jelek, masa sekarang mau dikeluarin lagi, misalkan begitu ya. Misalkan sewaktu-waktu, loh kok produksinya turun, baca dulu, baru kita rubah. Dan kalau kita mau ngerubah juga tulis dulu. Itu aturan dasar ternak itu. Kadang-kadang kalau kita misalkan gini, bebek ini sudah bertelur apa belum? Sudah Pak. Oh belum. Masih jauh, masih tangkap satu, kita potong, kita belak dalamnya, dilihat ada nggak telurnya. Di foto kita tulis, kita video biasanya. Jadi kalau ada bebek kayak gini, besok-besok jangan ribut, berarti ini memang belum bertelur. Karena sudah pernah kita potong. Kalau teori ada semua di buku-buku apa semua ada. Tapi kalau dalam prakteknya itu peternakan itu harus selalu ditulis. Cuaca itu mempengaruhi. Jadi gini,
Kalau pakan misalkan 15 kilo untuk 100 ekor cukup. Begitu hujan nggak cukup. Nah ditulis kalau hujan 16. Dulu saya ada untuk mengukur apa besarnya angin, berapa sampai derajat angin. ini ya, kecepatan angin, berapa derajat, suhu itu pengaruh. Kita harus tahu kalau suhunya sekian pakannya harus begini. Tapi sekarang sudah nggak berlaku karena gini. Cuaca sekarang kan terlalu susah ditebak, makanya kandangnya ditutup pakai plastik untuk yang sebelah sini. Ini jadi kita inilah naik turunnya nanti kita mainkan di pakannya aja. Kalau dingin itu butuh kalori lebih besar. Kalau kita kalorinya nggak dirubah kan berarti nanti bermasalah. Maka dinginnya yang kita kurangi, kita masukkan. Terus kalau tahapan yang harus dilakukan dalam bisnis unggas petelur tuh gimana? Yang jelas itu tahapannya yang pertama itu modal jelas, yang kedua SDM. Nah, terus pengetahuan dasar di bebek itu, di peternakan khususnya bebek itu, yang pertama itu pakan. Pakan itu meliputi kuantitas dan kualitas. Itu harus benar. Yang kedua itu kandang dan lingkungannya. Kandangnya itu kalau kita lingkungannya dekat terminal atau apa yang terlalu ramai ya jangan, nggak bisa. Dia harus sepi. Karena kemarin aja tahun baru itu banyak petasan dia turun produksinya. Karena dia nggak bisa kaget. Itu apa, memacu stres atau gimana? Iya jelas stres. Nah, jadi pertama itu harus menguasai masalah pakan. Pakan itu kualitas, kuantitas sama harga. Ya. Bagus tapi mahal percuma. Ya. Murah tapi jelek ya percuma. Kita harus kuasai dulu daerah situ tuh yang ada apa. Ya. Misalkan kalau daerahnya di pinggir laut ya pakai ikan laut. Kalau saya di sini banyaknya tutut ya pakai tutut. Tapi juga kandungan tutut berapa persen yang harus dipakai, batasannya minimalnya berapa, maksimalnya berapa, itu harus tahu. Jadi tutut itu boleh dipakai maksimal di 30%. Lebih dari itu jelek. Kurang dari itu kurang maksimal. Misalkan 66 pakan kering, saya cuma boleh 30. Biar cepet gemuk kasih 50, jelek. Malah nggak mau nelor. Karena tutut ada efek sampingnya. Iya, iya. Jadi kalau bebek 500 itu 66 pakan kering, 30 pakan basah itu tuh dari giring tutut tuh. Tutut. Nggak boleh dilanggar, itu dari ada perhitungannya. Efek sampingnya apa, manfaatnya apa. Kandang tadi ya, padang dan lingkungannya, kandang. Terus yang ketiga itu air. Air buang dan air minum. Jadi air minum yang diminum itu nggak boleh yang tercemar. Sama air buang. Air sama pengetahuan tentang bebek. Nah bebek itu kan ada umurnya. Kayak tadi tuh umurnya belum masuk ya nggak bisa disuruh nelor. Atau terlalu tua ya jelek. Jadi kita harus ada pemahaman dari umur. Keempat-empatnya ini tidak ada yang ibarat sambungan listrik itu paralel dia. Salah satu aja nggak bisa, gagal semua. Pakan sudah bagus tapi basi, nggak bisa nelor. Semuanya sudah bagus, bebeknya terlalu tua, nggak bisa nelor. Jadi kalau empat-empatnya ini harus mumpuni dulu nih, harus bagus dulu, harus mengerti. Jadi tempatnya juga harus bagus, pengetahuan tentang pakannya, pakan itu penyimpanannya juga harus benar, pengolahannya harus benar. Nanti terakhir baru dihitung biayanya masuk enggak. Cara ngitungnya kan biaya pakan dibagi jumlah bebek, berarti kena biaya per bebeknya berapa. Nanti bisa dihitung, kalau dia bertelur 50%, harga telurnya berapa. Biaya per ekornya itu Rp700 per ekor per hari. Tuh. Misalkan harga 700. Dibagi tadi kan telur 80%. 80. 0,8 ya. Harga telurnya 875. Satu telur. Modalnya. Saya jual 1.800, untungnya berapa? 1.000. Kalau sehari noro 1.000 berapa? Kuncinya itu sebenarnya pengalaman itu juga nggak harus dari kita sendiri ya. Kadang-kadang kita banyak nanya juga. Cuman satu hal yang harus kita ingat waktu kita bertanya, dia miara bebek enggak? Kalau kita nanya dia cerita, harus aja begini-begini, kamu miara enggak, jangan didengar. Bener nggak ceritanya, baru kalau bener kita ikuti, kita coba.
kita telah, kita hitung-hitung gitu. Nggak semuanya harus kita coba sendiri juga, enggak. Karena kalau di peternakan itu banyak orang bilang harus pakai begini. Yang penting dia pernah miara enggak gitu doang. Masih miara enggak, berapa lama. Kalaupun dia berhentinya kenapa? Kalau mau menguntungkan kenapa dia berhenti gitu. Iya. Kan bebek itu kalau terlalu tua nggak bisa bertelur. Iya. Kalau terlalu muda juga nggak bisa. Nggak bisa. Terus idealnya itu waktu kapan? Idealnya itu bebek dari menetas ya, sampai 6 bulan baru dia bertelur bagus. Nah, setahun setelah bertelur dia akan berhenti dulu. Nanti dia rontok bulunya, dia berhenti nelor selama 1 bulan. Nah, nanti setelah itu biasanya 50%-nya masih bisa nelor lagi, 50%-nya dia suka jelek nelornya. Terus kalau habis bertelur nih, nah cara ngerawat si bebek ini biar tetap sehat itu gimana? Ya, jumlah protein, jumlah kalsium, apa segala macam itu yang dibutuhkan untuk bikin satu telur itu berapa, itu ada perhitungannya. Jadi gini, misalkan bebek bertelur dia bikin cangkang ya. Kalau berat badan ini kan bebek saya mau Josari 1,5 beratnya, berarti 0,15 atau 15 kilo per 100 ekor. 2-3 hari sekali kadang-kadang kalau dia makannya lagi banyak kita banyakin. Karena dia kelihatan kalau dia makannya nafsu lebih banyak biasanya badannya memang ada yang kurang. Untuk memperbaiki badannya kembali. Kalau kurang kalsium kita paksain telur terus, lama-lama ya berhenti. Pulangnya juga udah keropos. Kandang itu bebek itu harus kering, nggak boleh lembab. Apalagi untuk penetasan ya, kalau untuk ditetaskan itu harus kering banget itu. Kalau ada airnya dia hasil penetasannya jelek. Kalau cacat itu gimana Pak biasanya? Cacat ya nggak apa-apa kalau cacat. Kalau untuk petelur sih nggak apa-apa, cacat kan selama masih bisa bertelur. Jadi cuman fisiknya aja Fisiknya gitu. aja. Kalau untuk potong, nah tuh nggak mau. Masa bebek goreng belengkung gitu kan? Terus ada nggak sih Pak kendala dalam beternak bebek ini? Kendala yang jelas penyakit ya. Penyakit. Penyakit itu gini, ada cacingan, terus ada flu burung, makanya harus kalau di saya itu harus divaksin semua. Iya, ada vaksinnya. Ya, ada vaksinnya. Vaksinnya alat suntiknya juga kita punya, di training juga pernah untuk vaksin apa segala macam. Nah, nggak perlu manggil mantri, kita semua udah bisa vaksin. Terus obat-obatan. Paling yang paling sering itu obat cacing. Obat cacing itu ada kimianya, ada herbalnya kayak daun pete Cina itu lamtoro itu obat cacing. Kalau sekarang nih lagi pada sehat-sehat? Sehat kan semuanya udah divaksin. Kalau berkotong kan beli, kita gemukin paling 5 hari 10 hari udah gemuk jual lagi. Jadi kan ada ini apa katanya kan setelah 1 tahun itu kan bebek itu ada yang udah nggak bagus Berhenti. lagi menetas Pak. Itu bebeknya ditinggal kenapa Pak? Buat yang udah Bebeknya itu ke bebek Haji Selamat. Iya, dia khusus itu. Khusus bebek yang iya. udah tua gitu. Dia nggak mau pakai bebek potong biasa, dia pakai bebek-bebek yang berhenti nelor. Oh gitu. Selamat itu. Banyak restoran-restoran bebek Madura apa segala macam banyak yang khusus memakai bebek yang berhenti nelor. Karena dia lemaknya lebih banyak. Oh, pantesan ya bebek Madura. Iya. Lebih enak. Iya. Rasanya memang jauh lebih enak. Iya. Daripada bebek coba kamu kaleo atau apa itu kurang enak. Iya. Katanya. Kayaknya cukup sampai sini aja. Pengetahuan kita jadi benar-benar nambah gitu. Yang tadinya kita nggak tahu gimana sih cara budidaya bebek, ternyata seribet ini dan emang ada prosedurnya ada ya. prosedur. Nah, ada aturannya. Iya. Kalau gampang dong banyak orang ternak. Makanya kita juga susah nyarinya. Saya di sini dulu pernah terbesar di Jawa Barat. Ya udah. Mungkin cukup. Terima kasih Pak. Udah. Diminum dulu silakan. Iya. Maaf banget kita ngeganggu. Jadi udahan. Seru banget guys. Bapaknya pinter banget. Gue baru pertama kali ngeliat bebek sebanyak ini. Tadi pernah jadi terbesar di Jawa Barat ya? Iya. Wah, keren banget. Nah, ini untuk makanan tadi ya?
Ya makanan yang apa namanya gitu lah pokoknya. Oke guys, bebeknya banyak banget. Halo guys, jadi kita sudah selesai melihat bebek ya, dan soang dan anjing. Ayo, ini Kita sekarang orang penting guys. Kita orang penting karena bisa masuk ke sini. ya harusnya Pulang. Dadah. Bye. Syup. Anjay. Pecat.